Halo Re, welcome di Cumanesa Podcast. Hari ini aku, Nazifa, bakal nemenin teman-teman semua untuk bincang-bincang bareng narasumber kita yang keren abis di episode 5 Cumanesa Dengerin Kamu. Yuk mungkin langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita yang kece dan hebat ini yang udah hadir di tengah-tengah kita. Yuk silahkan perkenalkan dengan siapa ini. Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Arif Rahman Hakim, biasa dipanggil Arif. Saat ini aku mahasiswa tingkat 4, tahun keempat di jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Oke, jadi teman-teman bintang tamu kita pada hari ini adalah Kak Arif Rahman Hakim dari Prodi S1 Matematika Angkatan 2018. Nah, buat teman-teman nih yang nggak tahu siapa sih Kak Arif ini, jadi Kak Arif ini merupakan salah satu pemenang nih juara satu dari Lomba MMC atau Mathematical Modeling Competition 2022 yang diadain di ITB Bandung. Keren abis kan? Sekarang Kak Arif boleh deh sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Halo teman-teman semua pendengar Cumanesa, semoga sehat-sehat selalu ya buat yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Amin, tetap semangat ya teman-teman puasanya. Kalau berarti nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Terus kita mulai untuk bincang-bincang bareng narasumber kece kita kali ini. Oke, yang pertama nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa Kak Arif ini memilih jurusan matematika? Kan biasanya tuh matematika terkenal dengan kata-kata yang jurusan yang susah gitu. Boleh diceritain? Ya mungkin karena emang dari SMA sebenarnya dari waktu sekolah sudah suka sama matematika. Terus penasaran sebenarnya kan, oh di waktu SMA matematika kayak gini nih. Kalau kuliah matematika gimana ya gitu. Sebenarnya dari rasa penasaran makanya pengen masuk di jurusan matematika kayak gitu sih. Oke, jadi pertama karena penasaran waktu SMA gitu ya, Kak. Jadi otomatis Kak Arif ini udah merasa nyaman gitu ya dari SMA. Kalau gitu, apakah SMP juga merasakan hal yang sama atau baru mulai suka matematika dari SMA? Kalau aku sebenarnya sudah nyaman dengan matematika itu sebenarnya sejak SD karena mungkin ini pengaruh guru juga kali ya. Jadi dulu sejak SD itu aku dapat guru matematika yang kalau ngajar itu sabar banget, enak banget. Kalau jelasin itu cepat dimengerti. Jadi mungkin sejak saat itu suka dan sampai sekarang. Puji, keren, keren, keren. Kalau boleh tahu nih, ini agak out of topic atau OOT nih istilahnya, Kak. Dulu Kak Arif itu SMA-nya SMA di mana sih, Kak? Siapa tahu nih teman-teman pendengar nih ada yang satu SMA dulu sama Kak Arif. Dulu aku di SMA Negeri 2 Bangkalan. Waduh, ini teman-teman yang ada yang sekolah di SMA Negeri 2 Bangkalan nih ada kakak-kakaknya nih Kak Arif yang keren-keren nih. Oke, lanjut ya Kak. Aku mau tanya nih Kak, suka dukanya apa sih Kak di jurusan matematika? Kan orang-orang kebanyakan taunya dukanya doang nih. Oke, kalau kuliah di jurusan matematika sebenarnya suka dukanya itu banyak ya. Agak susah kalau dirangkum gitu ya. Cuma secara garis besar mungkin kalau di jurusan matematika UNESA itu kan matematika ada dua ya, istilah ada matematika murni dengan matematika terapan. Kalau di murni itu serunya kita bisa diajarin kalau kita mau buktikan sesuatu pernyataan itu harus dengan landasan yang kuat gitu. Jadi kita diajarin gimana cara berargumen agar argumennya itu bisa diterima dengan valid gitu istilahnya. Kita juga diajarin mengembangkan skill untuk menganalisa gitu istilahnya. Jadi serunya di situ. Terus juga selain itu karena kita juga diajarin tentang terapannya, jadi kita bisa lihat oh ternyata matematika itu berguna banget loh di kehidupan sehari-hari gitu. Kita diajarin oh matematika itu juga bisa loh buat contoh mungkin yang ini ya, yang banyak diketahui orang mungkin untuk meramalkan gitu ya, kayak meramalkan yang kasus COVID atau cuaca dan lain-lain kayak gitu. Serunya sih di situ.
Oke, kalau untuk circle pertemanan sendiri nih Kak, aku pengen tahu nih. Kan biasanya orang-orang berpikir kalau anak-anak saintek nih terutama, itu biasanya anak-anaknya tuh introvert, anaknya ambis, pinter-pinter, susah buat bergaul nih, kayak anak-anak yang di sosum tuh kayak memandangnya tuh biasanya seperti itu Kak. Itu apakah benar ataukah itu cuma rumor belaka? Boleh nih Kak diceritain. Kalau sepengalaman aku ya, aku rasa itu hanya rumor deh. Soalnya teman-teman di jurusan aku juga mungkin satu fakultas juga eh, sama-sama bisa apa ya bergaul gitu, enak banget juga kalau diajak ngomong. Banyak juga kok yang tidak introvert, mungkin ada juga yang introvert tapi juga banyak yang ekstrovert ya istilahnya. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman pendengar nih yang belum tahu, yang mungkin masih berpikiran kalau jurusan matematika itu dukanya doang nih, udah dijawab sama Kak Arif. Kalau ternyata ada serunya juga teman-teman di matematika, kalian bisa menganalisis, kalian bisa meramalkan suatu keadaan, terus kalian juga dilatih untuk membuktikan sesuatu. Dan untuk circle pertemanannya juga, ternyata nggak semuanya ya Kak ya, ada introvert juga, ada extrovert. Tapi teman-temannya sejauh ini seru-seru ya Kak ya di jurusan matematika ini. Termasuk Kak Arif nih, orangnya seru banget loh teman-teman. Oke. Terus ini lanjut nih ngomongin soal lomba yang kemarin Kak Arif nih, yang keren-keren abis itu. Aku mau tanya nih Kak, awalnya nih Kak Arif nih dapat info lomba MMC ini dari siapa ya Kak? Kalau tentang infonya sendiri sih aku emang cari-cari di internet ya. Sebenarnya kan eh, kalau di matematika biasanya kalau aku ikutannya kan kalau lomba yang tulis ya, istilahnya kayak lomba teori. Jadi cuma ngerjain soal, dikasih waktu kayak gitu. Nah, suatu ketika waktu lagi cari-cari info nih, ketemulah ada lomba matematika modeling gitu. Kayaknya unik nih lombanya gitu, terus seru. Jadi waktu itu dapat dari internet infonya, terus langsung tertarik buat ikut gitu. Oke, jadi Kak Arif ini aktif untuk cari-cari info teman-teman ternyata dari lomba-lombanya. Terus juga waktu aku kepo-kepoin di IG official Cumanesa ini Kak Arif kalau nggak salah ada tim, ada 3 orang yang bersama Kak Arif yang menjadi pemenang nih. Kalau boleh tahu nih cara pemilihan timnya itu apakah Kak Arif milih sendiri kah atau Kak Arif dipilih dari dosen ataukah ada seleksi dari dosen? Boleh diceritain? Oke, kalau timnya sendiri sebenarnya untuk lomba ini aku pilih sendiri rekannya ya, karena ini juga lombanya independen. Jadi eh, milih temennya sebenarnya aku cari temen yang kira-kira bisa enak kalau diajak kerja sama, kayak misalkan karena kan kita juga kan lagi kuliah ya, terus mungkin ada yang tim aku ada yang juga masih magang. Jadi kan untuk cari waktu lowong bersama ini kan memang agak susah. Nah, mungkin yang bisa mau meluangkan waktunya walaupun hanya sedikit gitu ya, jadi kan enak diajak kerja sama kayak gitu sih. Oke, lalu aku mau tanya nih, untuk persiapannya Kak Arif dan tim sendiri untuk mempersiapkan lomba MMC ini tuh gimana? Kan pasti berbenturan ya sama jadwal kuliah, mungkin ada yang tadi Kak Arif cerita ada yang lagi magang juga. Itu gimana persiapannya? Apakah susah bagi waktunya ataukah kita enjoy-enjoy aja kok gitu? Sebenarnya tentunya persiapannya bisa dibilang susah, tapi dibawa enjoy aja gitu istilahnya ya. Walaupun bagi waktunya susah, jadi rata-rata biasanya kita tuh kerja kelompoknya malam karena luangnya pada malam semua. Terus kalau persiapannya kita karena ini lomba modeling ya, jadi kita cari-cari literatur, kita literatur review, kita studi-studi literatur tentang kira-kira eh, topik yang bakal dikasih ini pemodelannya gimana sih kayak gitu. Karena kan di lomba ini sebenarnya kita tuh dikasih open problem gitu ya. Jadi kita dibebaskan mau pakai metode apa atau gimana model itu kita dibebaskan. Jadi sesuai kreativitas, makanya kita perlu banyak-banyak baca literatur untuk dapat model yang pas untuk menjawab open problemnya gitu. Oke, lalu untuk persaingannya sendiri itu gimana Kak waktu lomba? Apakah ketat banget ataukah emang oh biasa-biasa aja nih, aku bisa menang nih gitu? Ataukah kayak wah ini ketat banget nih teman-temannya pada pinter-pinter? Gimana Kak? Boleh diceritain? Ya, sebenarnya kan ini lombanya istilahnya kayak bikin suatu laporan
praktikum gitu ya. Kita dikasih open problem, lalu kita dikasih waktu buat menyusun modelnya gimana, terus latar belakangnya, modelnya gimana, solusinya sampai sampai menjawab masalah gitu ya. Kita dikasih waktu. Nah, tapi ketika dalam masa perlombaan ini kita itu sebenarnya nggak tahu lawan kita tuh siapa aja sih gitu. Jadi kita juga harap-harap cemas istilahnya ya, ini kita kira-kira kita bisa bakal menang nggak ya gitu, atau cuma ya udahlah yang penting pengalaman gitu. Tapi kita optimis sih karena ya istilah itu kita we have nothing to lose gitu ya. Kalau menang alhamdulillah, kalau enggak juga jadi pengalaman tadi. Jadi ya sebenarnya kita juga nggak tahu lawannya siapa, cuma kita berusaha yang terbaik, terus dibawa enjoy dan yakin gitu istilahnya. Wah, aku juga baru tahu nih kalau ternyata kontestannya bahkan nggak tahu nih siapa lawannya ya. Lalu untuk waktu lomba ini berarti kakak nggak tahu nih siapa-siapa aja bakal ketemu siapa sama siapa aja tuh kakak nggak tahu ya kak ya? Iya benar, kita nggak tahu kayak ada berapa tim yang sudah mendaftar atau timnya dari mana saja, kita nggak tahu. Kita benar-benar cuma ya udah kita dikasih open problem waktu itu dan kita kerjakan semaksimal mungkin dalam rentang waktu yang dikasih kayak gitu. Oke, lalu untuk hal-hal menarik apa nih yang kakak temukan waktu ikutan lomba ini? Apakah kakak menemukan sesuatu kayak studi kasus yang wah ini menarik banget nih, ataukah menemukan sesuatu yang menurut kakak menarik dan nggak terlupakan nih, boleh diceritain? Nah, sebenarnya kalau pengalaman ini menarik semua ya, karena ini saya open problemnya juga lumayan challenging, karena biasanya kan uh, kalau di matematika kita tentang pemodelan itu biasanya kita cuma satu apa ya, biasanya kan ini kan aku kemarin dapat open problem tentang dinamika uh, COVID ya, dinamika orang diabetes yang dipengaruhi COVID gitu ya. Nah kalau di jurusan biasanya kalau penyebaran penyakit COVID aja gitu. Kalau diabetes aja kayak gitu. Nah, ini kita dapat open problem yang challenging gabungin dua dinamika populasi gitu. Jadi agak lumayan tertantang waktu ini ya cari model yang tepat. Terus ketika sudah dapat modelnya, kita kan harus cari solusinya gitu ya. Nah, ketika solusinya disimulasi itu kadang masih error atau codingnya error kayak gitu. Jadi kan harus dirombak lagi, diperbaiki lagi modelnya biar sampai menjawab permasalahan yang ada. Mungkin challenge-nya di situ sih. Menariknya di situ pengalamannya. Waduh, keren banget ya. Jadi buat teman-teman nih ternyata Kak Arif ini dapat info lomba itu individual ya, jadi cari-cari sendiri. Jadi buat teman-teman yang pengen kepo-kepo ikut lomba kayak Kak Arif juga harus aktif cari-cari info lomba ya Kak ya. Terus juga ini timnya Kak Arif milih sendiri juga, milih dari teman-teman yang sekiranya berpotensi dan semangat nih mau ikut lomba. Terus juga untuk persaingannya nih, ini moderator juga baru tahu kalau ternyata para finalis atau kontestan lombanya ini bahkan nggak tahu siapa lawan mereka. Oke, keren 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 Kak Arif. Uh, Sekarang ini aku mau tanya nih, gimana Kak Arif ini ngasih tips and trick ke teman-teman di rumah buat biar bisa mengerjakan soal matematika yang menurut orang-orang tuh kan challenging. Boleh kasih tips and trick-nya? Kan kalau kita analoginya kalau misalkan ada atlet gitu ya, mereka bisa jago lari, jago renang, apa kan karena mereka sering latihan gitu, banyak latihan. Jadi mungkin kasusnya sama juga kalau misalkan ingin katakanlah jago gitu di matematika, tentunya harus banyak latihan. Dengan latihan kan kita jadi tahu, oh ternyata soal begini itu solusinya bisa diarahkan ke ini. Berarti kalau nanti ketemu soal yang serupa, tapi hanya dimodifikasi permasalahannya atau angkanya, kita bisa tahu, oh soal ini tuh bisa diselesaikan pakai ini loh, karena kita sudah sering ketemu dengan soal kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih. Terus juga karena matematika itu kan tidak hanya tentang ngehafal rumus gitu-gitu kan ya. Kita juga harus paham tentang konsepnya. Jadi ketika ada permasalahan dirubah, dimodifikasi, kita juga tetap paham gitu. Oh, ini bisa diarahkan. Jadi itu sih. Mungkin yang pertama pahami konsepnya, terus yang kedua juga perlu banyak latihan kayak gitu.
Oke, jadi itu ya teman-teman, tips and trick dari Kak Arif biar kita bisa lebih enjoy lagi ya ngerjain matematika. Terus nih Kak, aku juga mau tanya ke Kak Arif, kan di era yang serba digital kali ini kan pasti banyak nanti ke depannya tuh kan banyak ditemukan teknologi-teknologi yang bakal memudahkan kita. Seperti contohnya sekarang itu kita udah ada kalkulator untuk memudahkan kita menghitung matematika. Nah, menurut Kak Arif nih, apakah ilmu matematika ini di masa yang akan datang akan berangsur-angsur redup ataukah malah ada ilmu matematika yang memang tak lekang oleh waktu ini istilahnya? Boleh ceritain. Ya, jadi uh, kalau menurut aku matematika itu bakalan istilahnya kekal sepanjang masa. Waduh, kekal sepanjang masa ya. Jadi kalau mungkin gambarannya biar lebih konkret ya, di jurusan matematika UNESA itu ada mata kuliah statistik yang beberapa juga mengarah ke belajar tentang forecasting kayak tadi kataku ya. Jadi kita bisa meramalkan suatu keadaan di masa depan dengan data yang kita punya di masa lalu. Jadi salah satu bidang matematika yang bisa dipakai yang kiranya bakal long lasting ke depan dipakai terus itu ada forecasting. Terus ada juga kita di matematika juga belajar tentang kecerdasan buatan. Jadi buat yang mungkin bayangannya, oh matematika tuh cuma ngerjain soal doang ya. Ternyata di matematika terapan tuh kita juga belajar tentang kecerdasan buatan. Jadi kita bisa bikin prediksi tentang kayak penyakit cuma dari karakteristik-karakteristik kayak misalkan kita bisa prediksi orang itu punya potensi kena penyakit kanker paru-paru nggak dari cuma hanya ngeliat dari foto ronsen paru-parunya kayak gitu kita juga belajar tentang itu jadi dan banyak lagi sih apalagi sekarang kan kalau kita tahu kan banyak ini apa kayak uh, pekerjaan tentang data analis gitu kan itu lagi banyak digemari sekarang karena itu dasarnya emang matematika banget tentang statistik kayak gitu sih. Oke, jadi kayak menurut Kak Arif ini semua bidang ilmu ya Kak ya, kalau kita lihat-lihat, kalau kita pelajari lebih lanjut itu pasti ada unsur matematikanya. Oke, iya sih benar-benar dipikir-dipikir juga untuk waktu ke masa yang akan datang juga matematika ini pasti sangat tetap terus ada dan tetap akan terus menjadi pondasi sebuah ilmu ya karena kita lihat juga tadi dari jurusan data analis juga menunjukkan matematika mungkin jurusan IPS mungkin psikologi juga saya kira juga bakal membutuhkan matematika dalam perhitungan suatu data perhitungan suatu iya betul 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 lalu untuk prospek kerjanya nih kan Kak Arif sendiri ini kan masuk ke jurusan S1 matematika ya Kak. Boleh tahu nggak sih kira-kira prospek kerjanya di jurusan matematika itu ada apa aja sih Kak? Oke, jadi prospek kerjanya mungkin salah satu yang tadi aku udah sebutin kan tadi data analis ya. Jadi itu salah satu di bidang statistik kita ngolah data gimana, oh data kayak gini tuh trennya kayak apa, kayak kalau misalkan kita lagi nganalisa hasil penjualan apa gitu ya, oh ternyata di bulan depan tuh kira-kira penjualannya segini, diprediksi kayak gini. Jadi salah satu prospek kerja itu data analis ya. Terus yang kedua kita tuh ada yang namanya aktuaris juga. Aktuaris ini kalau teman-teman pernah dengar, ini di bagian kayak asuransi. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira kasarannya tuh apa ya orang lifetime-nya orang tuh sampai kapan gitu ya. Terus dia harus bayar asuransi per bulannya berapa kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Terus kayak kita kan mungkin kalau yang ke matematika murni bisa jadi praktisioner, terus bisa jadi peneliti atau bisa jadi dosen kayak gitu dan banyak lagi deh pokoknya luas banget kalau matematika itu. Oke, ternyata banyak banget ya. Ini mungkin buat adik-adik ya yang mungkin masih kelas 11 atau kelas 12 yang mau UTBK, pengen ambil jurusan matematika, tapi bingung nih nanti kalau lulus jadi apa nih udah dijelasin sama Kak Arif. Kalau bisa jadi data analis, bisa jadi peneliti, bisa jadi aktuaris juga. Jadi macam-macam ya, karena matematika ini itu menjadi dasar ilmu dari segala jenis bidang. Oke, sekarang ini aku kepo nih Kak. Tadi kan Kak Arif sudah jelasin berbagai macam prospek kerja nih. Kalau Kak Arif sendiri nih, setelah lulus nanti ininya mau menjadi apa? Rencananya mau kemana? Kalau aku saat ini kan uh,
rumpun kalian yang aku geluti itu di bidang analisis ya. Jadi bagian matematika murni nih. Jadi bayanganku mungkin kalau nggak ke mungkin ke dosen gitu istilahnya. Karena aku pengen menggeluti secara dalam teori-teori di matematika itu gimana kayak gitu. Oke, waduh, keren, keren, keren. Pastinya itu kalau jadi dosen berarti kita harus tahu cara untuk menjelaskan juga ya, Kak ya. Kan dosen itu kan pasti lebih ke untuk menjelaskan kepada murid begitu. Iya Oke. benar banget. Oke, oke. Sekarang dari penjelasan Kak Arif nih teman-teman, ternyata ini matematika itu ilmu yang sangat bermanfaat ya. Menurut Kak Arif sendiri nih, aku pengen tahu pendapat Kak Arif, apakah di Indonesia sendiri edukasi untuk matematika ini apakah sudah baik? Karena biasanya kan kebanyakan nih Kak, kebanyakan anak-anak yang pelajar atau anak-anak yang masih kecil-kecil atau bahkan sampai SMA pun masih berpikiran bahwa matematika itu sebagai ilmu pelajaran yang dijadikan momok, kayak ketemu matematika, aduh matematika lagi, ketemu hitung-hitungan, aduh hitung-hitungan lagi. Itu gimana menurut Kakak? Sebenarnya kalau masalah tentang ini uh, apa ya bisa dibilang semua berawal dari guru ya. Gimana caranya kita menanamkan literasi matematika ke siswa istilahnya. Yang sebenarnya yang penting tuh pertama kita tanamkan dulu rasa suka gitu ke matematika. Gimana caranya biar kita bisa membuat itu matematika itu menyenangkan gitu ya di hati para siswa terutamanya. Dan kalau misalkan masalah ini ya eh, literasi matematika sebenarnya kalau rasa suka sudah ditanamkan, aku rasa literasi matematika di Indonesia ini bakal meningkat. Yang penting itu yang pertama harus ditanamkan dulu rasa suka ke hati tiap siswa kayak gitu. Oke, mungkin itu bisa menjadi tips ya untuk pengajar-pengajar di masa depan, khususnya ini Kak Arif nanti yang pengen menjadi dosen ya. Jadi harus menerapkan ilmu matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan dulu ke anak-anak didik atau siswa-siswa. Oke. Jadi itu ya teman-teman, tadi Kak Arif juga udah ngasih tips and trick supaya kita menjadi nggak takut ngerjain matematika, nggak langsung pusing ngelihat soal matematika duluan. Itu yang pertama, itu kita harus tetap memahami konsep di matematika, karena matematika itu nggak cuman ngafalin rumus teman-teman, tapi kalian juga harus tahu ini dari mana sih asalnya rumus ini, biar nanti waktu latihan nih ngerjain soal, waktu dibalik-balik nih istilahnya rumusnya ditaruh belakang, ditaruh ke depan gitulah istilahnya, kalian nggak bingung-bingung lagi karena kalian udah hafal, udah paham, oh ini tuh asalnya dari sini, kalau dibalik berarti harusnya begini, gitu ya Kak ya. Iya Kak, betul banget. Oke, ilmu yang menyenangkan itu gimana sih menurut Kakak? Kalau aku selalu bilang gini, kalau aku suka sama ilmu yang aku pelajari gitu ya, aku itu punya rasa untuk pengen belajar walau aku nggak dibayar gitu istilahnya ya. Jadi aku beneran pengen tahu, penasaran ini tuh dapatnya dari mana sih, kayak pengen mempelajari lebih dalam. Kalau aku merasa ilmu ini menyenangkan tuh aku selalu punya rasa uh, ingin tahu lebih tentang ilmu yang aku pelajari kayak gitu sih. Kalau aku nganggapnya ya. Jadi aku pengen belajar walaupun tidak dibayar gitu istilahnya. Oke, keren, keren. Lalu kan tadi Kakak sempat menyinggung kalau supaya kita bisa menyukai matematika, kita juga harus sebagai tenaga pendidik nih ya, dari segi point of view-nya tenaga pendidik, kita harus membuat peserta didik atau siswa-siswa ini senang dengan matematika, betul ya? Oke, lalu menurut Kak Arif sendiri itu gimana sih Kak caranya biar uh, siswa-siswa atau para mahasiswa itu senang dengan matematika? Gimana strateginya Kak Arif nanti? Ini kita tanya-tanya dulu nih sebagai calon dosen di masa depan nih. Boleh boleh diceritain. Gimana ya? Mungkin salah satu yang biasanya kalau apa namanya membuat aku tertarik kenapa aku ingin belajar lebih tuh biasanya aku lihat pemanfaatan dari suatu topiknya itu di mana kayak misalkan oh ternyata misalkan kita dikasih cara buat di mesin learning misalkan ternyata metode ini itu ternyata bisa dipakai loh buat memprediksi
penyakit yang sangat berbahaya. Kayak ini kan juga bisa mencegah, wah ternyata manfaatnya segitu besar ya. Biasanya kalau aku sendiri, kenapa kok tertarik banget, bisa lebih tertarik belajar ilmu yang dikasih itu karena itu aku lihat dulu. Aku juga lihat dia itu konteksnya gimana dan pemanfaatannya di mana. Kalau biasanya aku kayak gitu. Jadi mungkin buat apa ya teman-teman yang mau belajar ataupun para calon pengajar bisa selain memberikan teori ya secara yang ada di buku atau yang ada di kertas, kita juga bisa ngasih aplikasinya di kehidupan nyata tuh kayak gimana biar kita lebih interested di matematika kayak gitu. Oke, jadi begitu ya. Ini istilahnya kiat-kiat dari Kak Arif ini. Jadi biar atau siswa-siswa itu nggak langsung pusing dihadapkan dengan rumus, dicoba untuk diberikan contoh real di kehidupan nyata, begitu ya Kak? Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apakah Kakak ada mengidolakan seseorang nih dalam bidang matematika? Kalau ditanya idola matematika siapa, aku selalu bingung mau jawab siapa ya. Cuma kalau sekarang mungkin kalau idola aku itu salah satu dosen di jurusan matematika UNESA karena sebenarnya waktu di hari pertama kuliah itu ya uh, kan biasanya karena aku kan suka kalau ada guru ataupun dosen yang kalau ketika aku bertanya terus jawabannya itu sangat mengena gitu dengan apa yang aku tanyakan. Nah kebetulan dosen ini itu beliau adalah dosen pertama di hari pertama kuliah aku di UNESA dan ketika aku bertanya jawabannya itu sangat ngena ke hati gitu. Wah dosen ini ternyata keren juga ya gitu. Jadi sampai saat ini mungkin aku masih mengidolakan beliau gitu. Oke, boleh dong Kak, siapa nih nama dosennya Pak siapa? Siapa tahu denger-denger podcast Sumanesa, oh ini ada mahasiswa aku keren banget nih, kasih A gitu. Siapa tahu aja Kak ya, boleh-boleh. Nama dosennya perempuan, namanya Profesor Manuharawati. Oke, oke. Lalu ini aku mau tanya-tanya ini. Tadi kan kakak udah keren banget ya ikut lomba MMC di ITB Bandung terus jadi juara lagi. Kesannya kakak apa setelah mengikuti lomba dan menjadi juara? Boleh diceritain Kak? Sebenarnya yang pertama itu nggak nyangka banget ya, karena kan kita tujuannya ikut lomba sebenarnya nggak cari juara, tapi cari pengalaman kan. Apalagi untuk pertama kalinya itu ada lomba unik gitu kan, matematika modeling. Jadi terus mungkin karena kita sendiri nggak tahu lawannya siapa, seperti yang tadi aku sempat ini ya kata. Jadi kita juga saya tuh kayak meraba-raba kira-kira lawan kita tuh lebih keren dari kita nggak ya? Atau kira-kira hasil yang kita dapat nih sudah cukup nggak ya untuk mengantarkan kita ke jadi juara lah istilahnya. Tapi pas waktu setelah apa namanya kita jalanin gitu ya ternyata waktu diumumkan lolos ke final itu ternyata kita bisa lolos dan waktu nyiapin riwah lagi untuk final ternyata waktu diumumin kita bisa jadi juara satu itu rasanya seneng banget gitu kayak semua kerja keras yang kita lakukan itu terbayar semuanya kayak gitu rasanya. Bener. Kayak mungkin teman-teman adik-adik nih pernah ngerasain kalau udah berjuang ngerjain SBMPTN tiba-tiba lolos itu kan kayak lega banget ya perjuangannya kelas 12 ternyata membuahkan hasil gitu. Ya, benar Oke. banget. Nah, ini aku pengen tahu nih Kak, gimana nih tanggapan Kakak tentang orang-orang di luar sana kan masih banyak yang berpikiran yang skeptis lah istilahnya. Berpikir kalau matematika itu susah duluan, padahal mereka belum coba, belum istilahnya belum mengenal matematika udah bilang, "Ih, matematika tuh susah ya." Gimana tanggapan Kakak? Gimana ya? Mungkin menurut aku buat yang merasa kayak matematika itu sulit, mungkin mereka kalau aku bilangnya tuh belum menemukan rasa nyaman gitu ya di matematika karena menurut aku matematika itu luar biasa banget, keren banget gitu ya. Jadi sebenarnya buat cari apa ya rasa nyaman tuh emang buat tiap orang kan agak susah ya, apalagi di subjek yang matematika rata-rata kebanyakan orang tidak menganggap itu nyaman. Tapi baik lagi apa ya saya kalau kita uh, mau gitu ya istilahnya pengen banget bisa uh, nyaman dengan matematika itu emang apa ya istilahnya itu kita juga
berusaha untuk mencari kenyamanannya itu tadi. Terus juga sebenarnya bantuan dari aku bilang tadi kayak guru atau orang-orang di sekitar yang memberikan literasi matematika ke setiap orang itu emang penting banget buat membantu kita menemukan rasa nyaman di matematika kayak gitu. Oke, terus coba nih Kak, kasih pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah maupun yang ada di Zoom ini, biar mereka ketularan nih, kenyamanan belajar matematika, mungkin ketularan suka juga matematika, boleh kasih pesan dan kesannya. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin ya, uh, jangan takut dengan matematika ya, karena matematika itu seru banget. Terus matematika itu ada di kehidupan sehari-hari, jadi kita istilahnya bisa dibilang kalau bisa harus mencintai matematika gitu ya. Terus kalian coba kalau misalkan coba kita lihat kayak fenomena-fenomena di alam itu yang ada matematika itu gimana sih? Coba kita renungkan dan lain-lain. Terus kita juga apa ya istilahnya berusaha mencari kenyamanan di matematika sendiri. Terus jangan lupa ya usaha gitu ya, tiap hari ya diikhtiarin yang rutin biar rasa cintanya itu tumbuh sedikit demi sedikit gitu. Oke, jadi nih buat teman-teman yang skeptis duluan, belum nyoba, belum mempelajari, udah menjudge-nya, matematika itu ilmu yang susah. Seperti kata orang-orang bilang ya, don't judge a book by its cover, itu bener banget di matematika. Contohnya nih Kak Arif ini, kita harus coba untuk nyaman dulu ke matematika. Nah, gimana caranya nyaman? Ya kita harus turn into matematika, kita harus mencoba mempelajari matematika supaya kita bisa menjadi nyaman. Terus juga biar teman-teman yang mungkin sebelumnya benci matematika, coba deh lihat ke sekeliling kalian bahwa di sekeliling kalian itu fenomena alam, di kehidupan sehari-hari, mungkin kalau kalian belanja di pasar, itu kalian pasti menemukan matematika, dan segala ilmu bidang yang ada di dunia ini pasti dasarnya ada matematika di dalamnya. Jadi, kenapa perlu membenci sesuatu yang itu ada di dekat kita gitu ya? Kita hidup berdampingan juga dengan matematika, betul ya Kak ya? Ya betul banget. Oke, kalau gitu satu kata nih Kak, dari Kakak untuk matematika. Oh, satu kali matematika. Apa ya? Oh ya. I love you kayaknya. Oke, keren. Oke, sekarang ini kita udah masuk ke penghujung acara nih. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu sama Kak Arif, gimana nih kesan dan pesannya selama ikut podcast di Cumanesa kali ini? Boleh diceritain nggak? Uh, Pengalamannya seru banget tadi podcastnya ya. Terus Mbak moderatornya juga Mbak Nazifa ya. Ini pembawanya keren banget. Jadi aku awalnya tadi sebelum mau ikutannya deg-degan banget kayak aku nanti bakal jawab apa ya, bakal ditanya apa aja ya. Ternyata karena moderatornya ini easy going banget, jadi aku ikutan relax gitu istilahnya. Terus ya semoga apa yang tadi kita udah bincang-bincangin juga bisa menginspirasi banyak orang di sana. Oke, amin. Sebenarnya ini moderator di sini juga awalnya agak deg-deg ser juga ya. Apalagi ini, aduh, ada Kak Arif nih keren-keren banget nih nanti. Gimana nih aku ternyata waktu seiring berjalannya podcast, ya Kak Arif ini ternyata orangnya seru juga ya teman-teman gitu. Boleh juga nih Kak, untuk saya thank you kepada teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Karena udah dengerin podcast kita pada hari ini. Ya, terima kasih banyak buat semua pendengar setia Cumanesa, baik yang ada di rumah maupun di Zoom. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya, juga bisa memotivasi kalian-kalian semua biar lebih cinta dengan matematika juga. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast dari Cumanesa ya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Arif ini udah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai sama kita-kita dari tim Cumanesa untuk menceritakan pengalamannya nih. Oke, buat teman-teman jangan bosen-bosen dengerin podcast Cumanesa karena Cumanesa dengerin kamu. Oke, see you at the next podcast. Bye-bye. Terima kasih. Thank you, Kak.